tim ekoenzim Bengkulu. Sudah ada grup WA-nya. Oke, baiklah teman-teman semua. Tentang ekoenzim ini secara nama gitu ya. Mungkin terbersit dalam kita kenapa harus namanya ekoenzim. Eko dan enzim. Nah, saya akan melihat dari perspektif kita semua, tanda kutip ya, kita semua berasal dari latar belakang yang sama dengan substansi keilmuan yang sama. Jadi lebih enak masuknya, bahwasanya teman-teman semua adalah kebetulan yang kata di sini adalah mahasiswa, apalagi mahasiswa biologi dan mahasiswa lain yang punya basic sains. Baik, izin saya share screen. Tolong Ul. Ibu Bisa? yang share, Bu. Ya. Jadikan Ibu host. Udah. Saya udah ngeliknya nih. Tunggu. Klik nama Ibu. Jadikan Ibu host. Pin, rename, allow, report, remove, make host. Oke, sudah, Bu. Udah. Oke, open participate. Oke. Bentar ya. Mana dia ini? Oke, kelihatan semuanya? Sudah kelihatan, Bu. Sudah? Oh. Oke, kita lihat ini modul modul pembelajaran resmi pembuatan belajar ekoenzim resmi ya, yang resmi, sorry. Nah, apa itu ekoenzim, mengapa ekoenzim, dan bagaimana cara membuat ekoenzim, resep modifikasi ekoenzim, dan manfaat ekoenzim. Ini isiannya. Oke, dari namanya ekoenzim, enzim. Kalau kita belajar di sekolah, enzim itu menurut teman-teman apa? Ayo. Enzim apa ya? Yang anak biologi, ayo. Yo, kamu tuh. Enzim apa? Siapa yang tahu nih? Sally, Dani, Yunita mungkin, Sartika. Malu-malu ya, Bu. Ayo. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis. Nah, katalis apa? Ayo, katalis apa? Mempercepat reaksi. Oke, good. Jadi enzim adalah molekul protein yang berfungsi untuk mempercepat reaksi. Nah, sekarang ini reaksi apa dalam proses ini? Ada urusannya dengan eko. Artinya, ini adalah enzim-enzim biokatalisator ya, molekul protein yang berfungsi untuk mempercepat reaksi. Reaksi apa? Nah, ini dia yang akan kita lihat. Berarti di sini ekoenzim itu merupakan enzim yang dihasilkan dari hasil fermentasi, atau kalau dalam metabolisme itu adalah respirasi anaerob, katabolisme, penguraian. Jadi dia di sini membantu mempercepat proses reaksi penguraian. Di mana? Di lingkungan. Kenapa? Itulah namanya ekoenzim. Kenapa? Nah, persoalannya adalah siapa gagasan ini muncul kenapa? Karena ini ditemukan oleh ahli pertanian organik di Thailand oleh Dr. Rosukon ya, yang gelisah dengan melihat limbah-limbah. Jadi atas dasar itulah bagaimana limbah tadi diolah untuk
bisa menjadi masuk ke dalam yang difungsikan ke dalam pertanian organik. Maka muncullah di sini pengolahan limbah tadi. Nah, ternyata dia sangat banyak manfaatnya. Oke, sekarang sini dibilang rumus dari pembuatan ekoenzim itu dia hanya mempunyai 3 jurus. Gula, sisa buah, dan sayuran, dan air dengan perbandingan 1:3:10. Ya, 1 bagian gula, 3 bagian sisa buah dan sayur, dan air. Oke, pembuatan ekoenzim itu berapa lama? Itu 3 bulan di wilayah kita, tropis, dan 6 bulan di wilayah subtropis. Ya. Terus nih dia penemunya Dr. Sukon Ponpanfong, ya. Sudah dijelaskan, dia meneliti ini dari tahun 1980. Jadi 30 tahun sampai sekarang beliau meneliti yang kemudian penelitiannya dikembangkan oleh Dr. John On. Ini orang Malaysia. Nah, terus mengapa kita harus berekoenzim? Nah, ini persoalannya. 60% sampah yang terbuang di TPA itu adalah sampah organik. Nah, keadaan inilah yang menjadi tersia-siakan, yang menyebabkan pemanasan global karena hasil gas metan yang tidak terolah dengan baik di TPA tadi. Nah, kita tahu gas metan itu adalah merupakan salah satu gas rumah kaca, pemicu dari pemanasan global. Nah, ini pernah sebuah cerita tahun 2005, satu kampung di Bandung karena longsoran timbulan sampah yang sudah menggunung. Terus diharapkan dengan membuat ekoenzim kita telah mengolah sebagian besar sampah kita dan mengurangi beban TPA. Nah, jadi spiritnya itu. Nah, terus kita cek rumah kita, isinya apa? Ya. Semua benda-benda tadi digunakan untuk apa? Kemudian hasilnya atau limbahnya itu pergi kemana? Ingat bahwasanya kurang dari 9% kemasan plastik itu didaur ulang. Ya, kurang dari 9%. Itu kurang lebih kalau dari data itu hanya 7% dari limbah plastik yang terurai yang hanya bisa didaur ulang. Sisanya kemana? Nah, sekarang plastik kemasan kita itu isinya apa? Coba cek. Ya, botol-botol plastik yang kita gunakan itu kebanyakan isinya apa? Nah, itu adalah benda-benda yang sering kita gunakan untuk menunjang atau memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ya, entahkah untuk sampo, entahkah untuk sabun, entahkah untuk pelan, entahkah untuk makanan dan sebagainya. Maka di sini diharapkan bahwasanya dengan menggunakan ekoenzim kita tidak banyak lagi membeli desinfektan untuk di rumah, pelan, sabun cuci dan sebagainya. Kita kurangi dengan menggunakan produk turunan dari ekoenzim ini. Ya, jadi ekoenzim adalah alternatif alami dari bahan kimia sintetis berbahaya di rumah. Oke, berarti di sini kita harus menyayangi bumi, artinya sayang bumi berarti kita sayang dengan diri dan lingkungan. Jadi kita harus bisa menjadi bahagian untuk mengurangi beban bumi dan menerapkan gaya hidup minim kimia sintetis. Oke. Ini kok macet ya? Cara membuat ekoenzim. Oke, ada bahan, ada langkah, bagaimana panen, standar penyimpanan. Apa yang kita lihat? Itu tadi
1 bagian gula, 3 bagian kulit buah sayur, dan 10 bagian air. Oke, beberapa syarat. Nih, volume air. Nah, begini. Kita akan menggunakan wadah, ya. Wadah itu isi airnya cuma 60%. Ya, 60% air. Jadi kalau misalnya isinya wadah itu 10 liter, maka airnya cuma 6 liter. Maka gulanya 600 gram. Dengan bahan organik itu 600 kali 3 berarti 1.800 gram. Jadi begitu cara menghitung ya. Jadi kita patok dulu wadah. Baru nanti bisa kita ukur berapa air. Oke, itu dia. Wadah yang disarankan adalah tidak boleh logam, tidak boleh kaca. Semua harus plastik karena kita melewati proses fermentasi. Khawatir akan meledak, pecah, buyar. Jadi tidak disarankan kaca dan gunakanlah plastik wadah yang bermulut lebar, ya, bermulut lebar. Jangan tidak disarankan yang bermulut sempit seperti botol karena riskan juga dia akan ngembus, seperti meledak. Ya, nah kemudian air yang digunakan, air isi ulang, air galon, air sumur, air buangan AC, kemudian air pump. Ada ketentuan bahwasanya air harus diendapkan minimal 24 jam karena ada kaporit. Nah, berarti diambil yang di atasnya aja. Terus air hujan, nih juga ada ketentuan. Nah, air hujan yang langsung dari langit, monggo. Tapi kalau air hujan yang lewat lewat pipa yang berlogam itu tidak disarankan. Disarankan pun bisa, tapi harus proses pengendapan dulu, ya. Itu dia air. Kemudian gula. Gula yang digunakan kecuali gula pasir. Nah, nggak boleh ya. Gula pasir nggak boleh. Yang lain boleh. Gula merah tebu, gula aren, gula kelapa, gula lontar boleh. Gula pasir tidak boleh. Karena dia gula pasir melewati fase pemutihan. Jadi zat pemutih pada gula pasir itu tidak akan membuat jamur-jamur di dalam ekoenzim menjadi hidup. Oke. Nah, sekarang kita kenali kategori sayur dan buahnya. Ingat, semua sisa buah dan sayuran dapat digunakan untuk membuat ekoenzim, kecuali yang busuk, nggak boleh. Sudah dimasak, nggak boleh. Berminyak, jangan. Kering atau keras juga jangan. Kenapa? Kalau busuk, enzimnya udah rusak. Sudah dimasak, enzimnya sudah rusak juga. Berminyak, sama. Bukan sama sih, lama. Dan itu tidak temakan oleh jamur. Kering, apalagi. Ya. Tips. Ini dia sayur, sisa buah atau sayur dipotong sesuai dengan ketentuan. Kemudian diharapkan kulit buah dan sayur itu minimal 5 macam karena nanti diharapkan menghasilkan enzim yang juga banyak jenisnya. Nah, jadi langkahnya gampang kok ya. Seperti tadi 1 liter wadah 600 ml air, masukkan molase, gula, dan tuh udah dicampur, tutup, beres. Nah, selama penyimpanan itu yang kita pastikan itu adalah wadahnya kedap. Tidak boleh ada udara yang masuk, namanya juga fermentasi ya. Nah, jadi itu. Kemudian dijauhkan dari tidak boleh kena cahaya matahari, dijauhkan dari benda-benda yang berbau logam. Ya, samalah dengan kita nyimpan air galon ya, nggak boleh dekat sumber panas, terus ada unsur logam dekat tempat kita tuh ada logam-logam, jangan, karena nanti aroma logamnya itu akan masuk. Kemudian lokasi penyimpanan ini dia ya. Tips menyicil. Nah, jadi gini. Ketika bahan BO kita kurang, kita bisa nyicil. Jadi kalau misalnya kita tadi untuk wadah 1 liter air 600, kita butuh 1,8 kilogram bahan. Nah, kalau bahannya kita kurang, boleh nyicil.
Jadi dicatat, hari pertama kita dapat cuma 500, setengah kilo. Besok dua hari lagi dapat 200, udah 700. Hari ketiga dapat lagi 300. Nah, berarti udah 1 kilo. Hari keempat, dado. Hari kelima dapat banyak. Nah, sampai hari terakhir maksimal seminggu boleh nyicil. Nah, hari terakhir saat mengisi BO itulah hari pertama hari pertama kita catat sebagai tanggal pembuatan ekoenzim. Jadi kalau kita buat pertama tanggal 1, nah, tapi karena buahnya nyicil, oke, tanggal 1, 2, 3, ternyata baru bisa full itu sampai tanggal 7. Berarti kita mulai buat ekoenzim ini adalah tanggal 7. Ya, gitu. Boleh dicicil ya. Terus, nah, pemanenan ekoenzim. Nah, ini setelah 90 hari itu dicatat. Dalam prosesnya itu dicatat, ditengoki perkembangannya seperti apa. Nah, setelah 90 hari ekoenzim siap dipanen. Nah, ada di kemungkinan muncul jamur putih halus. Nah, ini jamurnya bisa diambil. Diambilnya jangan menggunakan logam. Jadi semua perlakuan kita hindari penggunaan logam. Karena apa? Dia bersifat asam. Karena pH ekoenzim yang bagus itu adalah di bawah 4. Nah, terus disaring ya, terus dikemas ya. Disarankan ekoenzimnya dikemas dalam botol-botol kecil dengan alasan kepraktisan. Jadi gini, ekoenzim ini tidak ada masa expire selama pengemasannya bagus. Nah, bagi kita yang sudah buat, kalau banyak disarankan pakai botol kecil. Jadi kita nggak buka tutup. Itu lebih membuat dia lebih tahan lama. Jadi kalau besar buka tutup itu riskan. Nah, cara penyimpanannya kalau mau digunakan langsung dengan jumlah yang banyak, silakan pakai botol yang besar. Tapi kalau kita belum rasanya penggunaannya dalam kapasitas besar, jangan menyimpan di wadah yang besar. Nah, itu. Ingat hasil panen ekoenzim itu hasilnya dengan warna biasanya macam-macam. Nah, penyebabnya banyak. Yang pertama itu jenis gula, kemudian yang kedua adalah jenis BO, bahan organik. Jadi itu tidak menjadi masalah ya. Yang masalahnya adalah tidak bau comberan. Nah, itu ekoenzim yang baik. Jadi ekoenzim yang baik itu ini dia. Ya. Boleh kalau nggak pada pH meter kita pakai kertas lakmus saja, gampang. Nah, ini aroma asam segar khas fermentasi, pH-nya di bawah 4. Itu baru oke ekoenzimnya. Kemudian bukan hanya air, ternyata ampas ekoenzim juga ada banyak manfaat. Membersihkan kloset, ini di blender, dituang pada malam hari pada saat rasanya kloset kita nggak banyak kita gunakan. Mengharumkan mobil, nah silakan dikemas dalam kain, ditaruh di dalam mobil. Selain pengharum, dia juga akan berfungsi untuk mengikat polutan-polutan. Terus pupuk tanaman, ya, bukan untuk tanaman pot. Kenapa? Karena pemberlakuan untuk tanaman pot itu akan berbeda. Jadi untuk perkebunan ya, untuk tanah. Nah, jadi untuk memperbaiki tanah. Oke. Sekarang ada resep modifikasi dari ekoenzim, ya. Ekoenzim bisa kita buat sabun cair, ya. Ini ada bahan tambahan, kita menggunakan buah lera, ya. Nah, terus yang kedua ekoenzim aromatik. Nah, ini kalau ini istilahnya namanya F2, ya. F2 kita turunan ya namanya. Nah, jadi dari ekoenzim yang jadi itu kita fermentasikan lagi dalam jangka 1 bulan saja. Itu kita mau aroma apa pada ekoenzim kita.
Nah, kalau ini satu BO-nya cuma satu macam ya. Kalau mau aroma jeruk, kulit jeruk, nah berarti kulit jeruk aja isinya. Kalau mau bunga mawar aja. Kenanga begitu juga. Isinya adalah 10% dari EE. Jadi kalau ekoenzim kita 100 mili mau kita buat, maka kalau mau bunga mawar berarti bunganya 10 gram saja. Ini saya punya nih, ini ekoenzim murni buah bunga kenanga. Nah, ini wangi banget ya. Jadi awalnya ini warnanya seperti teh pucuk, tapi karena pakai bunga kenanga dia warnanya lebih gelap, tapi baunya harum, wangi. Ini murni kenanga. Ada juga yang sudah saya buat dari jeruk kalamansi, kemudian serewangi. Nah, jadi aromanya macam-macam. Jadi tergantung kebutuhan kita. Ya, ini dia cara pembuatan ekoenzim aromatik. Oke. Nah, terus ada keadaan di mana ekoenzim kita itu bermasalah. Nah, penyebabnya itu yang pasti wadah tidak tertutup dengan baik sehingga memunculkan masuknya serangga-serangga dan hewan-hewan renik. Nah, jadi kan namanya respirasi anaerob. Berarti memang betul-betul harus kedap udara. Satu. Kemudian yang kedua, kita harus betul-betul lihat buah yang kita masukkan itu buah dalam keadaan busuk enggak? Ada ulatnya enggak? Nah, itu harus kita hindari. Kenapa? Di sini kita akan membuat enzim, mencari enzim. Berbeda dengan kita membuat MOL, mikroorganisme lokal, yang peruntukannya untuk starter, komposter, atau POC. Nah, jadi buah-buah yang busuk itu tidak bisa kita pakai dalam pembuatan ekoenzim. Itu bisa ke POC. Kalau POC nggak milih-milih, mau buahnya busuk, mau kulit buahnya layu, atau ya pokoknya kayak gitu, asal jangan sudah dimasak, itu masuk untuk POC. Tapi ekoenzim tidak, memang kulit buah, sisa sayur yang sehat. Nah, jadi gini, ini kan limbah nih. Nah, gitu aja, kita makan dagingnya, kulitnya ke sini. Nah, sekarang bagi yang bermasalah, muncul belatung, ini bisa kita jemur di bawah sinar matahari selama 30 menit tiap hari, ya, 3 hari, dan lihat secara selama 7 hari. Nanti lihat, itu biasanya mati itu belatung-belatungnya ya. Nah, itu dia. Ini kita lihat seminggu pertama apakah dia berbau got atau ada jamur hitam. Nah, itu petanda bahwasanya ekoenzim kita tidak sehat. Nah, itu penyebabnya itu tadi sama saja penempatan penyimpanan ekoenzim kita tidak baik. Maka sekarang bagaimana solusinya? Perbaiki kerapatan wadah, tempatkan wadah itu di bawah sama dengan yang tadi, dijemur 30 menit selama 3 hari. Ya. Terus apabila bau got tidak hilang setelah 3 hari penjemuran dan total 7 hari perbaikan, ya sudah, mau di repair, mau diperbaiki atau tidak tergantung kita. Tetapi kalau mau diperbaiki, masukkan gula sejumlah takaran awal. Nah, jadi berapa gula kita gunakan di awal? Tadi 600. Berarti sekarang kita tambah lagi gulanya 600. Lalu ulang kembali seperti semula. Buah nggak perlu ditambah, BO nggak perlu ditambah. Oke, itu dia. Informasi tambahan, jika fermentasi berjalan baik, larutan fermentasi akan beraroma alkohol. Jadi 1 bulan pertama itu alkohol, ya. Bulan kedua itu adalah asam asetat. Bulan ketiga baru itu keluar jamur. Nah, jadi kalau
muncul jamur di akhir itu adalah hal yang wajar. Kalaupun tidak ketemu jamur juga itu wajar, tidak masalah ya. Nah, bagi penggiat EE, nah ini ada jenis jamur yang akan kita temukan ya. Jamur putih dan mama enzim atau ME. Ingat, jamur dan mama enzim ini adalah bonus dan tidak selalu muncul. Jadi ini bukanlah patokan berhasil tidak ekoenzim kita. Selama ekoenzim kita tidak berbau comberan, maka itu aman. Itu yang paling penting ya. Mau dapat tidak jamur yang dua ini, jamur putih ini, Petera ini, dengan lapisan mama enzim itu seperti jelly itu ya, baunya persis dengan nata de coco. Barusan kemarin saya dapat ekoenzim, mama enzim ini. Nah ya, itu bonus, ingat ya, bonus. Tapi bonus ini apa? Ini banyak juga manfaatnya. Sekarang kita lihat apa manfaat. Jadi ada 4 kategori. Bisa dalam kehidupan sehari-hari, kesehatan, air, udara, tanah, dan pertanian. Maka dibilang ekoenzim adalah cairan sejuta manfaat. Oke, manfaat ekoenzim dalam kehidupan sehari-hari, ya, mencuci, ya, mencuci perabot, untuk pelan, ya, mencuci kloset, kompor, mencuci baju juga bisa, tuh, pembersih lantai, pembersih alat rumah tangga, deterjen, Buat anak pengganti kos. karbon. Anak kos lamonian gue nunggu 3 Buat bulan anak. dulunya gue. Oke, pengganti karbon, sabun cair alami, membersih pestisida, kuman. Nah, itu iklan di TV tuh sabun, membersihkan apa itu sabun untuk membersihkan pestisida. Dan ingat semua limbah, dalam artian kayak gini, air cucian ini sangat-sangat bersahabat dengan lingkungan. Jadi kalau kita pakai karbol, jangan sembarangan buang kan. Nah kalau ini dibuang kemanapun, ke tanaman juga nggak masalah. Tuh ya, pelan yang kita gunakan airnya nggak boleh dibuang sembarangan. Ini masuk ke lingkungan pun aman. Nah, nih untuk perawatan, tuh pengganti odol, pasta gigi. Nah, sebagai toner dan campuran krim wajah, campuran pada sampo dan sabun mandi dan kumur-kumur ini semua sudah saya lakukan. Jadi pengganti odol saya tidak mengganti tapi menyampur karena saya belum bisa membuat ya, belum belajar karena kita sama-sama belajar ya, membuat ekoenzim menjadi odol murni belum, tapi itu ada, cuman saya belum membuat. Jadi saya mencampur odol saya dengan dicelup ya, habis ambil odol dicelup ke ekoenzim yang sudah diencerkan tapi yo, bukan ekoenzim murni. Tuh, terus kumur-kumur juga sudah diencerkan. Campurkan pada sampo juga sudah. Jadi dicampur airnya ke sabun ke sampo dikit. Nah, mandi juga. Mandi itu saya guyur, itu sangat berasa ketika habis berenang. Nah, kalau habis berenang kan rambut keras, kulit kering. Nah, mandilah pakai air campuran ekoenzim, lembut. Terasa sekali waktu di rambut. Jadi, habis dari itu saya coba dari habis berenang itu selalu kemudian kalau pengen rambut lebih lembut pakai ini. Dan ingat, bukan hanya sebagai toner, tapi juga untuk perawatan kulit kepala. Ya, ketombe lewat. Ya, jadi ini dia manfaatnya. Kumur-kumur, udah jelas karena dia bersifat desinfektan, dia juga membunuh kuman-kuman di dalam mulut. Tapi dengan catatan, semua harus dalam keadaan dengan presentasi pengenceran. Nih, ini juga. Ini yang saya dapatkan kemarin. Ya, mama enzim, tapi nggak saya apa-apain karena saya nggak demam. Saya ambil dikit untuk maskeran sudah. Kemudian mama enzim yang sudah saya dapatkan saya pelihara kembali. Nah, kayak gitu ya. Biar besok-besok masih bisa dipakai. Nah, perawatan kesehatan pribadi, tuh kebersihan diri sudah, detox. Nah,
ini yang banyak dicari orang untuk detox. Jadi ada yang diabetes, ada yang sakit-sakit macam-macam, stroke ringan dan sebagainya. Alhamdulillah atas izin Allah melalui ekoenzim semua berhasil. Dan ingat, tapi ini bukan tujuan utama. Karena sangat tergantung berhasil tidaknya itu adalah kembali bagaimana keadaan tubuh kita. Tetapi dia membantu. Ingat yuk, ekoenzim bukan pengobatan tapi membantu proses percepatan pemulihan. Ya, hand sanitizer. Tuh dia juga. Nih kemarin tangan saya kesiram minyak panas nih. Waktu nyalin, terus kena 2 jari ini. Saya bilas langsung dengan air dingin, air mengalir, saya semprot pakai ekoenzim ini. Jadi saya udah ready ini terus di dapur, ya. Langsung saya semprot. Yang tahu sendiri kalau kena minyak panas itu kan berdenyut ya, perih. Qadarullah saya kaget luar biasa setelah disepray kayak gini, adem dan tidak melepuh. Ya, itu testimoni saya langsung ya. Nah, jadi ada beberapa cara, ada yang karena luka bakar itu dicelup, direndam, kalau saya enggak, eman-eman karena ekoenzim saya sedikit, saya spray. Nah, lebih hemat. Kayak gitu. Kita amit-amit lah ya, jangan dapat musibah. Nah, ini mengatasi berbagai luka. Luka bakar, luka gores, luka diabetes, diskubitus, luka sobek dan sebagainya. Ini sudah banyak pembuktiannya, Nak, karena semuanya sudah digunakan orang di PMI. PMI sudah menggunakan ekoenzim sebagai alternatif pengobatan ketika obat-obat kimia terbatas dan katakanlah ini P3K-nya. Ya, itu ada detox, ya, tergores, menyembuhkan luka bakar, saya alami sendiri, pemulihan luka yang ya eksim lah ya. Terus luka diabetes, itu dia. Jadi bukan luka diabetesnya saja, tapi juga ke detoxnya. Jadi sepaket lah. Terus penyakit kulit, nih juga bayi yang ruam-ruam, alergi, itu dengan pengenceran tertentu bisa, insya Allah ya, bersih kulitnya. Nah, jadi kalau ya ingat ekoenzim ini obat luar ya, obat luar. Penggunaan di luar, tidak untuk dikonsumsi. Nah, jadi kita bisa mikir sendiri ya, untuk di luar tubuh kita itu bagaimana perlakuannya. Kemudian ekoenzim penghasil ion negatif. Nah, ini yang luar biasa yang belum saya cari, belum saya temukan bagaimana secara fisikanya ini memancarkan ion negatif ke lingkungan sekitar. Jadi kalau 1 liter ekoenzim itu sama dengan 1 pohon dalam hal mengikat polutan-polutan ya. Nah, jadi ini bisa disemprotkan ke udara. Jadi PMI ini melakukan ini. Di Bengkulu juga sudah melakukan penyemprotan ke lingkungan. Jadi nanti secara ininya dia akan mengikat polutan-polutan ya kan kimia nih. Nah, dia akan mengikat polutan-polutan tadi sehingga udara kita menjadi lebih bersih. Ya, lebih bersih dari polutan. Cuma tadi kan saya kasih statement 1 liter ekoenzim sama dengan 1 pohon. Maksudnya mengikat polutan ya, mengikat polutan. Tapi ingat peran pohon tetap nggak bisa digantikan oleh ekoenzim. Kenapa? Pohon juga menghasilkan oksigen, ekoenzim tidak. Nah, ekoenzim membersihkan racun. Ya, pohon sebenarnya juga membersihkan racun. Ya, itu dia. Kenapa keluar statement seperti tadi. Kemudian ada ranjang ekoenzim. Ya, efek 1 tong ekoenzim. Nah, nih. 10 pohon bagi tubuh manusia. Nah, jadi ini sudah ada yang mencoba larutan ekoenzim bisa ditempatkan di kamar tidur minimal ya berusia 45 hari untuk
memperbaiki kualitas tidur dan memulihkan gangguan kesehatan seperti sesak nafas. Jadi intinya kamar kita nih kan tempat kita beristirahat. Maka tempat beristirahat pun itu sebenarnya kita harus tahu itu harus bersehat. Nah, jadi udara-udara entah karena sirkulasi di kamar nggak bagus, nah, terus aktivitas kita di dalam kamar itu memberikan sirkulasi nggak bagus, maka itu bisa dinetralkan dengan cairan ekoenzim tadi. Karena sifatnya apa tadi? Mengikat ion-ion negatif tadi. Jadi membersihkan ibaratnya aura kamar sehingga yang kita istirahat di kamar bisa lebih nyaman. Makanya dibilang memperbaiki kualitas tidur. Nah, tidur kita kalau sudah bagus, maka kita akan lebih bugar. Jadi nggak ada gangguan kesehatan. Itu maksudnya kayak gitu. Kita menghindari gangguan kesehatan ketika kualitas tidur kita bagus. Prinsipnya itu. Ya, karena aura di kamar itu menjadi lebih fresh dan sehat. Nah, ini dia. Berhubungan dengan apa yang saya bilang tadi, ekoenzim membantu mengurangi tingkat radiasi elektromagnetik di rumah. Jadi, ini di bawah meja saya ini ada ekoenzim, satu botol, bukan satu botol sih, banyak botolnya. Kenapa? Di sini ada laptop. Nah, jadi mengikat radiasi di situ diikat ke sana. Nah, itu dia. Oke. Nih sekarang itu bagi diri kita ya. Sekarang bagaimana manfaat ekoenzim di lingkungan, di udara, air, tanah, dan pertanian. Oke, tadi sudah bersinggungan dengan kualitas udara, otomatis air dan tanah juga ada. Seperti apa? Kita lihat satu-satu. Nih dia. Tadi sudah saya jelaskan. Menghilangkan asap dan bau karena diikat oleh ini. Jadi ada yang sudah menggunakan aromaterapis, menjadikan aromaterapis dengan menggunakan alat. Nah, ini penyemprotan ya. Ini kemarin sudah dilakukan dalam pembersihan lingkungan oleh PMI. Kemudian yang kedua, ini juga banyak digunakan orang ini. Ini nih, kalau di rumah ada kandang ayam, nah, kan banyak lalat tuh. Semprotkanlah ini. Itu bau aroma ayam itu gak akan ada. Jadi rajin-rajinlah nyemprot. Biar ayam tetap, rumah kita sehat, telur dapat. Nah, terus, ini dia tempat pengolahan kompos untuk pembuatan organik Jakarta Barat sebelum disemprot ekoenzim. Nah, nih yang tadi saya ceritakan. Jadi maupun kita akan mengolah limbah, ya hasilnya pasti bau ya. Nah, bau itu diredam. Jadi tidak ada alasan lagi kita untuk tidak ngompos. Malah ngompos di rumah busuk. Nah, ada ekoenzim, selamat. Jadi limbah di rumah kita selamat, aroma juga sehat, aromanya bagus, lingkungannya juga tetap sehat. Nah, ini dia. Terus manfaat bagi air. Ekoenzim dapat memperbaiki kualitas air yang sudah tercemar seperti danau, sungai, got, sumur, dan selokan. Ini sudah dibuktikan. Ya. Ada danau, bukan danau sih, kolam sudah agak kolam besar itu di Batam sudah dicoba bagaimana penjernihan air ini ya. Jadi beberapa penggiat ekoenzim itu melakukan katakan seperti ritual. Jadi kalau ekoenzimnya banyak, giliran hujan, mari kita tuang. Nah, pada saat dimana air mengalir, ke gotnya dibuanglah ekoenzim tadi. Nah, ritual-ritual seperti ini bertujuan adalah dia akan menyehatkan aliran dia akan mengalir mengikuti aliran air dan sampai di mana dia akan menyehatkan air-air tersebut. Nah, ini dia ya. Nah, ini penjernihan kolam air hujan di Batam oleh Pak Joni Oi. Ini adalah suami dari Ibu Join On tadi, yang dari Malaysia tadi. Ya. Nah, itu ekoenzim yang coklat-coklat itu tuh. Nah, ini dia. Maka lihat setelah itu. Rasio tetap dengan pengenceran ya, 1 ml 50 ml ya ekoenzim dan air.
Oke, jadi tergantung kebutuhan. Manfaat ekoenzim untuk tanah dan pertanian. Oke, dia akan menyehatkan tanah. Jadi tanah yang gersang dan tandus dapat ditingkatkan kesuburan dengan ekoenzim sehingga dapat ditanam kembali. Jadi ini yang sudah dibuktikan oleh beberapa teman-teman penggiat ekoenzim di Bengkulu penggunaan untuk kebun sawit. Jadi tahu kan kalau habis kebun sawit itu tanahnya kurus. Jadi pemeliharaan tanah juga penting untuk supaya tanamannya bisa tetap hidup. Nah, jadi menghilangkan, memutus mata rantai ketergantungan dengan pupuk kimia. Ini dia. Karena siapa yang menemukannya tadi adalah baratnya petani Dr. Sukon itu penggiat pertanian organik. Otomatis dia sudah membuktikan bagaimana tanah yang baik dan mengembalikan tanah yang sehat dari yang tidak baik tadi. Nah ini ekoenzim dituang di dalam pengairan sawah untuk kesuburan. Jangan lupa bahwasanya ekoenzim pun bisa dibuat menjadi herbisida, pestisida dengan komposisi. Jadi ada ekoenzim yang dituang, ada ekoenzim yang di spray, disemprot, ya itu punya rumus. Ini dia pemupukan dan pestisida diaplikasikan dengan perbandingan seperti ini. Ya, koenzim air. Untuk pupuk bisa langsung digunakan ke tanah, untuk pestisida diaplikasikan dengan ada seperti itu deh, ya. Dan ini bagaimana rumus-rumus pengaplikasian ekoenzim, ya, lihat penggunaannya untuk apa? Kompor, mencuci piring, mencuci pakaian, mengepel lantai, bersih kloset dan nah. Jadi ada, silakan baca bahannya dibagi ya, Ru. Ya, Ul ya. Tuh. Ini dia hand sanitizer, pembersih udara, detoks tubuh, bisu, luka gores, anti radiasi. Tuh. Pupuk organik, membersihkan kuningan, bersihkan hewan. Nah, yang mandiin hewan. Ini sudah banyak testimoni pencinta binatang itu membasmi kutu. Ya. Terus testimoni yang kedua dari saya menggunakan ekoenzim ini di tempat-tempat favorit anabul pipis. Ampun lah. Jadi saya semprot ke sana, udah tuh nggak datang lagi. Terus yang suka pup basing, ini kucing tetangga sih, bukan kucing kita. Nah, saya bersihkan tempat nya, saya semprotkan lagi ekoenzim, dia nggak datang lagi. Cerita tetangga juga, ampas dari ekoenzim, ditaruhnya jadi loteng, tikus pergi. Ya, jadi luar biasa manfaatnya. Ya. Terus, yang penting yang kita ingat adalah tujuan utama pembuatan ekoenzim adalah menyelamatkan bumi. Jadi beribu manfaat dari ekoenzim itu bonus ya. Jadi manfaat sebenarnya adalah kelestarian bumi bagi anak cucu kita. Jadi mulai dari sekarang yuk kita bikin ekoenzim. Dan ingat, ekoenzim tidak diperjualbelikan hanya untuk pemakaian luar dan tidak untuk dikonsumsi. Oke, teman-teman. Ini di mana nih di Indonesia ada 3 bentuk kelompok dari dari komunitas ekoenzim ya. Nanti jangan kaget, nanti ada ekoenzim Nusantara, ada ekoenzim Indonesia, ada ekoenzim nasional. Nah, untuk saya itu bagian dari ekoenzim Nusantara. Di ekoenzim Nusantara punya ketentuan tidak boleh memperjualbelikan ekoenzim murni. Turunannya boleh. Ya, ingat catatannya turunannya boleh. Terus yang kedua, ekoenzim Indonesia. Ekoenzim Indonesia, dia punya pakem bahwasannya boleh diperjualbelikan. Yang ketiga, ekoenzim nasional,
itu hanya komunitas yang membolehkan memakai gula putih. Jadi untuk sekarang prinsip yang kita pegang yang mana di Ekoenzim Nusantara itu berpegang kepada mandat yang sudah diberikan oleh penemunya. Sampai detik ini penemunya tidak pernah mematenkan. Jadi sebagai amal jariah selama itu memberi manfaat dan kebaikan, maka amalnya akan tercatat sebagai pahala. Nah, jadi kita pun yang akan membuat dan mengamalkan ilmu yang bermanfaat dari Dr. Sukon ini pun juga jangan mengambil kesempatan untuk memperjualbelikan. Beliau tidak memperjualbelikan, tidak mematenkan malah. Semua bisa pakai ilmunya, semua bisa mengaplikasikan, semua bisa mengolah semua apa yang sudah dia teliti selama 30 tahun terakhir. Maka kembali kepada pribadi kita beretika untuk berterima kasih kepada kecerdasan intelektual orang, ya. Itu namanya nggak boleh pembajak ya. Nah, jadi membajak kecerdasan keilmuan seseorang, kita harus ada etika. Jadi begitulah pakom yang ada di Ekoenzim Nusantara. Ekoenzim tidak boleh diperjualbelikan. Yang boleh diperkenankan itu adalah turunan saja. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Hal yang lain-lain mungkin akan lebih berkembang ketika dalam bentuk diskusi. Oke, terima kasih Ul dan semuanya. Baik, terima kasih Ibu Reni Rofika. Itulah tadi penyampaian materi tentang ekoenzim dan berbagai macam ilmu yang telah kita dapatkan dari Bu Reni ini. Semoga bermanfaat dan dapat kita aplikasikan setelah acara ini. Baik, memasuki acara yang ketiga adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada peserta dan teman-teman sekalian, apabila ada pertanyaan boleh diajukan dalam forum diskusi ini. Baik, teman-teman, silakan bagi yang ingin bertanya. Izin bertanya, Bu. Izin bertanya, Ul. Ya, baik Yunita, langsung saja. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Yunita dari Prodi D3 Kebidanan. Ingin bertanya, itu tadi kan Bu, dimasukkan dalam air misalnya untuk mandi. Misalnya kita taruh di dalam jeding untuk mandi kita, kan ada takarannya kan Bu. Nah habis itu kalau misalnya belum habis airnya nggak apa-apa kan? Nanti dipakai lagi kan Bu? Gimana Bu? Langsung jawab? Langsung jawab aja Bu. Oke. Penyimpanan sehari aja ya. Karena apa? Di dalam ekoenzim yang sudah jadi, ini ada mikroba kan. Nah, ketika dia sudah diencerkan, itu anunya tuh hilang, gitu. Khasiatnya tuh lebih hilang. Jadi kalau untuk mandi nggak usah lama-lama, 1 hari cukup. Untuk hari yang kedua bikin lagi yang baru, kayak gitu. Kalau hari ini betul-betul masih bersisa, siramkan ke tanah. Itu aja solusinya. Ya. Jadi ini memang tidak bertahan lama pun ketika kita mau bikin sabun. Nah, ya, kita bikin sabun, apa Ul? Itu dibuat, jangan diguncang-guncang. Ya. Selama dia itu difermentasi enggak usah diguncang-guncang. Nah, bikin sabun juga kayak gitu. Jadi mau bikin sabun organik cair sama sabun organik padat. Jadi saya belum buat karena ekoenzim saya belum jadi. Ini ekoenzim juga hasil minta-minta ya. Nah, karena masih banyak orang yang baik hati mau berbagi ekoenzim, jadi nggak enak minta punya banyak. Nah, jadi intinya apa? Kita tahu manfaat, tidak diperjualbelikan, ya malu dong kita minta terus. Nah, mari kita buat, ya. Limbah buah itu banyak sekali. Hanya butuh molase.
Kalau pakai gula merah ya mahal ya, pakai molase aja. Molase lebih murah. Nah, jadi penggunaan di sabun ya, di sabun apa nih batang itu kalau sudah dibuat, nah nanti dipotong kecil-kecil lagi. Nah, dipotong kecil-kecil, diambil sedikit-dikit aja. Nah, sedikit itu untuk mandi 3 hari, habis. Potong lagi, ambil potongan berikutnya 3 hari, habis. Jadi, kalau kita sabun di rumah, mandi 4 hari, 5 hari, kalau kita mandi sendiri baru habis 1 batangan kan. Nah, itu kalau sabun yang ada ekoenzimnya, itu rusak. Ekoenzimnya kehilangan manfaat. Nah, jadi itu triknya ya. Ekoenzim itu sekali pakai. Jadi kapan mandi tuang aja. Kalau saya tuh kalau memang mandi pakai ekoenzim bukan ke baknya, ke ember saya taruh. Nah, jadi mau bilas pakai ember, 1 tutup botol aqua itu kan 5 ml tuh. Jadi saya main takar-takar aja, 1 tutup apa 2 tutup, airnya 1 ember hitam ya. Nah, itu baru saya bilas. Keramas lah, cuci badan lah, kayak itu gitu, sikat gigi lah, pakai air itu aja. Ya Yun, gitu ya Yun. Oke Bu, makasih. Oke. Itu di kesehatan untuk di Tangerang Selatan itu kelompok bidan itu bikin ekoenzim sama dengan PMI tadi prinsipnya, alat-alat, nah itu dia, alat-alat medisnya itu dibersihkan pakai ekoenzim. Itu clean semua. Yang sama zat-zat apa ya, pembersih-pembersih lain itu masih berkerak atau darah entah apalah kayak gitu ceritanya ya, testimoninya berkerak, kemudian aroma entah anyir, entah bau apa gitu nggak hilang. Ketika dibersihkan, direndam dengan ekoenzim, alat-alatnya itu menjadi clean dan bersih. Itu pengalaman. Jadi kita harus cepatlah membuka itu, bergaul seluas-luasnya bagi penggiat-penggiat ekoenzim yang ada di luar sana. Itu luar biasa. Ya Yun, carilah Yun, tanyalah ke dosen kamu, udah kenal nggak itu bagaimana ekoenzim di bidang medis pengaplikasiannya. Ya. Oke. Ya. Oke. Sip, Ibu tunggu beritanya. Ya, biar kita membangun jaringan loh ya. Nanti kalau dari kesehatan udah bergerak belum? Nah, kayak gitu. Karena memang kita harus membumingkan ini. Kita harus merawat bumi, menyehatkan bumi ini kembali gitu kan. Gitu. Yo, ada lagi? Baik, silakan teman-teman yang lain. Baik, Sally, boleh langsung saja buka mikrofonnya. Nama saya Sally Apita Ramasari, asal daerah dari Bengkulu, dari Universitas Bengkulu, Prodi Biologi. Izin bertanya, Bu, kan untuk pemilihan sayur itu kan minimal 5 sayur kan, agar menghasilkan macam-macam enzim. Kalau boleh tahu macam-macam enzimnya itu apa aja ya, Bu? Nah, Terima kasih. oke, Ul. Langsung, Ul. Langsung saja, Bu. Oke. Di sini disarankan adalah kulit buah, ya. Kulit buah, sebenarnya sih buah bisa. Intinya adalah semua tanaman, ya, yang nggak kita konsumsi lagi. Prinsipnya adalah limbah, makanya kulit buah. Tapi kalau buah asam, buah reject ya, nggak kemakan oleh kita karena asam, belum masak, belum matang, boleh kita masukkan ke sana. Asal tidak busuk, tidak berulat, dan tidak benyek, ya, udah tua. Nah, terus dari komposisi buah itu kalau mau menghasilkan ekoenzim yang bagus, itu bisa dikombinasikan dengan sayur, ya. Tapi sayurnya diharapkan hanya 30% maksimal dari total kulit buah. Ya, jadi karena ini saya bilang limbah, jadi kulit buah ya. Boleh kulit buah aja. Jadi, nah, variasinya minimal 5 macam. Kenapa? Semakin banyak macam BO yang kita gunakan, enzim yang dihasilkan juga banyak. Nah, sekarang pertanyaannya ini sangat teknis, ya, ilmiah. Enzim apa saja? Nah, ini saya pribadi tidak fokus untuk meneliti itu, karena yang biasanya pertanyaan-pertanyaan kayak gini muncul di dunia kampus.
Jadi sekarang memang lagi marak bagi di grup ekoenzim itu juga banyak dosen pertanian ya, belum ketemu, belum teracak oleh saya dosen biologi masuk, tapi biasanya dosen itu udah tahu ekoenzim, tapi dia melakukan mempelajari sendiri dengan cara keilmuannya sendiri. Seperti persis dengan pertanyaan Sheila tadi, bahwasanya dia akan meneliti enzim apa saja. Nah, yang kedua adalah itu tidak bisa menjadi tolak ukur. Kenapa? Karena komposisi dan proporsi BO yang digunakan. Nah, jadi kalau kulit buah jeruk dengan jumlah sekian, kemudian komposisi kulit pisang, nanas, pepaya, terus yang sering apa nih, melon, terus jeruk, melon, kates, apalah kayak gitu. Dengan perbandingan dan komposisi itu akan menghasilkan enzim-enzim yang berbeda-beda. Jadi sekarang itu orang akademisi yang berpikir seperti itu, ya silakan teliti, ya silakan cari. Kenapa? Dari kata kuncinya ekoenzim dengan sebutan cairan sejuta manfaat. Nah, sekarang dari sejuta manfaat ini begini, manfaat ini begini. Nah, itu pola berpikir kita adalah kenapa dia bisa bermanfaat untuk penjernihan air, enzim apa yang bekerja dalam penjernihan air. Ketika dia memanfaatkan untuk bisa menyehatkan tanah yang tandus, sekarang perhatikan tanah tandus itu karena kurang apa. Sekarang apa enzim yang terkandung yang bisa menyehatkan tanah yang tandus? Nah, jadi kajian tuh ke situ tuh. Kalau secara biologinya, secara ilmunya tuh kayak gitu. Baru nanti, oh ternyata komposisi, kombinasi antara BO, entah kulit pisang, entah pepaya. Nah, itu kita akan paham nanti. Dia akan menghasilkan secara kimianya, menghasilkan rumus-rumus kimia, oh ini proteinnya, oh ini proteinnya. Kalau protein ini enzimnya. Nah, itu nanti. Nah, kalau masyarakat awam tidak akan melihat itu, ya. Jadi, kalau itulah tugas kalian di kampus. Mencari enzim ini. Karena gini, pengaplikasian di pertanian, ini kebanyakan yang bahas tentang pertanian. Oh, misalnya tanamannya itu bunganya kurang, atau daunnya yang awalnya kecil menjadi lebar, atau kemudian bunga banyak tapi suka rontok. Nah, itu zat ini yang kurang. Kalau zat ini yang kurang, berarti dia butuh zat itu. Nah, saya nggak hafal kayak gitu ya. Nah, kalau begitu nanti kombinasinya ini. Kenapa? Antara zat ini kaya dengan kandungan unsur ini. Kalau yang itu kaya dengan unsur itu, maka nanti kombinasinya akan menghasilkan protein apa. Nah, begitu nanti itu pemikirannya. Itu kalau di kampus ya. Nah, jadi kalau itu saya nggak bisa jawab, tapi yang jelas prosesnya tuh kayak gitu, ya. Jadi itu boleh, makanya dunia kampus itu suka neliti, nguji-nguji kayak gitu. Nah, makanya di Rosukon 30 tahun meneliti itu gitu. Apa sih yang dihasilkan kalau ini dicampur ini dicampur ini, dicampur ini. Dan ingat ya, teman-teman, kalau mau bikin ekoenzim, gagal tidaknya itu namanya ekoenzim, ingat komposisi pada saat buat. Saat buat itu 1, 3, 10, jangan meleset. Karena apa? Bisa, ada yang sudah coba hanya pakai kulit pisang aja, nggak pakai gula. Ada dia pakai kulit pepaya saja, dia pakai gula. Dia jadi, tapi itu bukan ekoenzim. Jatuhnya nanti ke mol, ya, mol. Jadi penggunaannya untuk apa? Untuk POC. Jadi startup untuk komposter dan juga pupuk organik cair. Nah, jatuhnya kayak gitu. Kalau tidak sesuai dengan rumus, ya resep, dia bukan ekoenzim, jatuhnya ke POC. Maka tidak bisa dipakai yang namanya cairan sejuta manfaat tadi, nggak bisa dipakai ke sana. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke. Ada lagi? Baik, pertanyaan selanjutnya. Endang, Aan, atau siapa nih? Alah, pergi galonya. Lah bubar.
Jadi prinsipnya ya di sini adalah pengolahan limbah. Jadi kegelisahan Rosukon tentang limbah gitu. Nah, jadi ternyata di cap cip cup ya, bahasa saya cap cip cup diolah sana diolah sini, ternyata dapat hadiah kayak gitu. Ternyata muncul cairan yang luar biasa seperti ini. Jadi selama ini belum ada komplain tentang ekoenzim kayak gitu. Jadi tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa diperjualbelikan, maka tidak akan ketemu yang namanya label BPOM. Ya. Nah, itu dia prinsipnya. Ayo sekarang, karena tujuannya apa? Menyelamatkan bumi. Nah, urusannya dengan BPOM apa? Ya kan? Nah, maka kemudian ketika ada yang membuat bertujuannya untuk mengambil manfaat, ya monggo. Ya, mengambil manfaat. Manfaatnya apa? Oh, untuk pengobatan ini, atau untuk detox. Orang banyak yang nyari untuk itu. Tapi ingat teman-teman, bahwasanya misi Rosukon itu adalah menyelamatkan bumi dari limbah. Jadi mari kita buat ekoenzim, perkara nanti nak kita gunakan untuk apa dengan segala manfaat itu bonus. Luar biasa, saya aja gila-gilaan membikinnya ini. Nanti apa? Setelah saya dibuat apa? Ya saya bagi. Nah, jadi di situ. Jadi kembali kepada prinsip bagaimana alam itu bekerja. Alam bekerja tidak pernah perhitungan. Ya, dia melakukan prosesnya sendiri, ambillah manfaat itu. Nggak ada hitung-hitungannya sama kita. Kita yang terlalu banyak hitung-hitungannya. Sehingga apa? Semua akan berbalik ke kita. Sekarang coba, apa yang kita lakukan, kita mikirnya kayak gini. Apa sih manfaatnya? Apa sih manfaatnya? Kayak gitu. Apa yang ada di alam mau digini-gini, apa sih manfaatnya? Nah, ini yang galak menyesatkan. Kenapa? Nah, kita berada di alam kalau dalam rantai makanan itu bagaimana posisinya? Tidak ada saling mendominasi. Kita menjalankan tugasnya aja. Menjalankan fungsi kita di posisi kita. Jangan pakai atau ambil job desk orang. Itu di alam kayak gitu. Tanah tidak pernah mengambil fungsi air. Air tidak pernah mengambil fungsi cahaya. Cahaya tidak pernah mengambil posisi udara. Jadi mereka punya tugas masing-masing. Tapi ingat, ketika air tidak ada tempatnya tanah, maka dia akan menyesuaikan. Nah, begitu juga dengan cahaya. Dia selalu bersinar, tapi sinarnya buat apa? Kalau tidak ada yang mengakomodir, tidak ada yang memanfaatkan, maka dia akan memanaskan bumi. Bukan menghangatkan, tapi memanaskan bumi. Jadi gitu prinsip kita di alam ini. Posisi kita jangan memikir sedikitnya, apa sih manfaatnya? Apa sih manfaatnya? Loh, apa yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada satupun yang tidak bermanfaat. Ya, itu poinnya. Maka belajarlah bagaimana alam itu berproses. Lakukan, itu aja. Bikin ekoenzim, bikin. Cuman dengan limbah gitu, olah. Jangan nambah beban TPA. Kenapa? Baliknya lagi ketika TPA itu berbencana, itu bukan milih-milih lagi. Oh, ini pejabat, ini rumahnya bagus, ini tanahnya per hektar. Enggak. Ketika bencana dari limbah itu sendiri, dia akan menyebar ke semua makhluk. Mau beriman, mau banyak dosa, apa segala disikat. Nah, itu yang harus kita tanamkan ke diri kita, bagaimana kita memperlakukan alam. Nah, itulah misi dari ekoenzim ini. Merawat dan menjaga bumi. Yuk kita bikin ekoenzim ya. Nah, jika limbah sayur kita banyak, kita bikin POC. Gitu ya. Kita bikin POC, saya juga sudah, alhamdulillah sudah 2,5 tahun. Saya bikin kompos, komposter menggunakan tas. Sebelum-sebelumnya saya tidak ngompos, tapi saya nyerak. Jadi masih ada lahan di belakang rumah ini, ketika sisa sayur saya cincang, saya serakkan aja di tanah. Jadi antara bersih dengan sehat itu beda ya. Jadi tanah saya mungkin berantakan, nanti akan ketemu kulit bawang bertebaran di permukaan tanah, atau kulit sayur yang tercincang-cincang berserakan di permukaan tanah. Kenapa? Saya menyehatkan tanah. Kenapa? Saya butuh air. Air saya air sumur. Jadi tanah saya harus saya sehatkan. Kenapa? Saya akan memberikan kehidupan di tanah tempat itu. Itu prinsipnya. Ya.
Jadi ada yang bilang tanah di belakang rumah saya ini tanah merah ya, tanah timbunan. Sekarang udah menghitam, subur. Kenapa? Itulah prinsip dari proses penguraian. Penguraian apa? Ya daun yang kering, sisa sayur yang saya buang, sehingga memberikan kehidupan, hak hidup kepada mikroba-mikroba dan makhluk-makhluk yang hidup di dalam tanah. Sehingga siklus kehidupan di dalam tanah akan terjaga, air akan sehat. Itu dia. Karena saya butuh airnya, air sumur. Saya menjaga air sumur saya, maka tanah saya harus saya sehatkan. Nah, gitu ya. Nah, sekarang sudah bikin komposter, ya tetap nyerak juga sih. Cuma komposter ini ketika limbah sayur itu luar biasa banyak, tidak tercover. Jadi tahun-tahun sebelumnya mungkin bisa dibilang kita pendosa lingkungan, limbahnya masih ke TPA, tetapi yang sayur tapi ya, yang lainnya plastik enggak. Dulu saya pembakar plastik. Saya tahu nih plastik ini luar biasa jahat ya, bukan jahat sih. Sifatnya tuh bagus. Plastik sifatnya bagus. Saking bagusnya, alam susah untuk mengurai. Nah, kalian pasti tahu itu. Maka harus kemudian saya selamatkan, saya packing menjadi ecobrick. Jadi kalau bahasa kerennya itu sebenarnya plastik tuh biang selingkuh di lingkungan gitu. Karena prinsipnya di dalam alam secara biologis proses penguraian itu akan berjalan dengan baik, pasti akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika ada plastik semua akan menjadi terganggu. Ya, udara nggak bisa bersirkulasi, kemudian air nggak bisa masuk karena terlandfill ya. Ketika dia numpuk berserakan, maka dia akan menutup udara keluar masuk dan air keluar masuk, sehingga dia tidak solid. Ketika tanah sudah tidak solid, bayangkan kalau sudah ada disapu air, dia rapuh, ya. Tahu kan kamu kalau tidak solid itu gampang disapu. Nah, jadi itu. Begitu plastik sangat mengganggu proses alam. Makanya selamatkan tuh plastik, jadikan ecobrick. Biarkan alam itu berproses. Prinsip apa? Itulah proses pengomposan, penguraian yang terjadi di alam. Nah, sekarang ditambah dengan ekoenzim. Luar biasa. Itu kombinasi yang bagus. Alhamdulillah di rumah sudah tidak ada limbah yang keluar. Yang keluar pun juga yang berbahaya seperti beling dan kaca kaleng. Dah. Nah, itu sebulan paling dikit banget ya, kecuali kalau ya banyak aktivitas yang menghasilkan kaleng-kaleng ya, lem lah, pilok, cat pilok lah, nah, kayak gitulah ya di rumah. Tapi sisanya alhamdulillah sudah nggak ada. Kertas pun sudah saya setor ke bank sampah. Nah, mengenai ini bank sampah sudah ada teman saya juga ada bank sampah. Jadi bagi kalian, bagi teman-teman yang mau bergerak di bidang itu, ayo. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita nggak bisa berharap siapa-siapa karena masalah lingkungan adalah tentang kita. Karena ketika apapun yang terjadi dengan lingkungan, dia tidak milih-milih. Ketika udara dan cahaya matahari tidak memilih-milih kepada siapa dia bersinar. Ini yang paling mendasar bagaimana kita memaknai alam dengan segala isinya, dengan segala manfaatnya untuk hidup kita sendiri. Ya, jadi itulah etika lingkungannya yang bisa kita ambil manfaat. Jadi besok saya tunggu teman-teman di sini bikin ekoenzim. Kalau mau lasnya nggak ada ngomong aja. Ya, ada siap nggak bikin ekoenzim? Gampang kok. Ya, bisa nggak nih semua nih ada berapa orang nih di sini nih? Ya, cuma 8 orang. Lah pergi galau. Yang lain lah tidur. Ya, bisa, Bu. Hah? Bisa, Bu. Insya Allah. Ya, insya Allah. Yo. Makso, saya nengok. Ul, kau data kawan-kawan kau sih kau besok lapor ke ibu. Siapa yang gue, siapa yang tidak. Oke, Bu. Buek dulu. Kelak lah nanti pokoknya buek dulu. Carilah wadah kerupuk di rumah, carilah stoples di warung. Betul. Nah, saya malah ngangke itu berek banyak. Ya.
Banyak tuh di belakang tuh. Nah, tuh ini apa nih Ul? Ini Ngapa pakai tas? Oh iya, kalau yang buat pakai botol iko, ya, biar tidak repot-repot buka tutup karena yang ngegas, yo. Saya sarankan sebulan seminggu itu ditutup pakai balon, oh iya, Bu. ya. Nah, jadi teman-teman kalau sulit cari wadah, kalau menghindari nak cari mulut lebarnya tidak ada, boleh pakai iko, kasih ini di atas apa sih, Balon. balon. Jadi sebulan tuh ngegas naik balonnya sampai gasnya keluar, karena kalau tidak gembung ya udah pecah tegak rebah pas dibuka buar, nah meledak. Meledak. Nah, kemarin anak-anak bikin, Bu, meledak, Bu, pas buang gasnya habis isinya. Ya udah bikin lagi. Gitu ya. Nah, ini isinya berapa, Ul? 1, liter berapa ini? Kalau ini Raul buat 600 mili ya, Rem. Tapi tidak sesuai komposisi wadah kan? Biasanya nggak apa-apa, untuk aman sih. Nah, jadi buatlah, carilah wadah. Kalau lah nganggur di rumah tuh wadah-wadah mama pinjam. Kalau lah bulu stoples mama pinjam. Sayang kan? Gitu. Gila-gila loh sekarang orang bikin ini. Jangan tidak buat. Nah, sumpah lah, untuk luka bakar tuh terasunian manfaatnya. Gatal-gatal segala macam, biang keringat kecil lah kayak gitu. Insya Allah sembuh. Kebetulan saya tidak ada gatal-gatal, tapi testimoni dari ibu-ibu RT binaan itu luar biasa merasakan manfaat. Tikus pergi, nah tak kemana ya, pindahnya ke tetangga. Rumah kita tidak ada tikusnya, lari kemana. Nah, kencingnya anabu tuh luar biasa, kesalnya saya tuh. Masuk keset kaki sama tirai saya dikencinginya terus, la ilaha illallah. Semprot itu lagi, dah, tidak ada lagi mampir ke rumah. Gitu. Daripada beli itu yang semprotan pengusir kucing tuh ada dah jalannya dah. Nah, ternyata saya coba itu lewat. Gitu. Ada lagi dah pertanyaan? Silakan kawan-kawan. Nggak banyak nanya male Bu. Tidak tertantang. Kalau nyicil buah boleh simpan di kulkas. Papo. Ya, buah-buahnya simpan dulu. Riko makan buahnya cuma 2 biji. Nah, kalau pisang biasanya habis langsung sisir. Gitu, kates, melon, semangka. Nah, gitu. Ya. Jadi minimal 5 macam. Jadi jangan buah yang busuk, jangan buah yang penyek, atau sayur-sayur yang sudah dimasak, jangan itu jadikan POC. Nah, dah. Ella, apa lagi nak ditanya? Ini kalau ekoenzim ini ada pelatihan tingkat dasar, ada pelatihan tingkat lanjut. Nah, kita kok baru dapat yang dasar baik. Ya, tingkat lanjutnya belum, ya belum belajar aja sih sebenarnya. Sebenarnya ada pelatihannya. Tinggal kitanya mau apa enggak. Nah, gitu. Sekarang persoalannya nanti lah itu dulu, bikinlah dulu. Ya. Oh 3 bulan loh nunggunya. Ya, 3 bulan nunggunya. Jadi 3 bulan nunggu cuma 1,8 kilo cari kulit buah. Itu bola banyak. Bukan banyak, dikit itu. Apalagi kalau dapat kulit melon, dapat kulit naga. Lah berek tuh. Saya tuh nyari ke Rawamakmur. Nah, kamu orang Undip nih, tinggal di mana saya nggak tahu lah yo. Nah, kalau yang di tukang jus buah yang di dekat Transito, ada 2 orang tukang jus tuh. Nah, kadang saya ambil minta di situ tuh. Lumayan tuh dapat yang untuk 2 liter dapat. Maksudnya 2 liter wadah dapat itu. Karena dikit, kadang ya tergantung penjualan tukang jus juga sih menghasilkan kulit buahnya berapa gitu. Nah, kalau nak hunting itu ada tukang jus buah yang di Rawamakmur dekat ini, di dekat apa sih namanya nih, Honda deng di Bandaraya tuh. Nah, ke situ dikit tuh ada tukang jus buah, dia buka siang siang sampai malam. Nah, siang sampai malam. Saya datang tuh jam 11 malam. Cari tuh hunting kulit buah. Jadi mulung kulit buah kan. Nah, itu buahnya itu bisa dapat 5 kilo, 4 kilo lebih. Nah, tergantung cuaca. Datanglah kalau cuaca lagi panas. Banyak kulit buahnya.
Itu variasi tuh, buah pir ado, jeruk Semangko. sangkis ado, apa tuh semangko ado, dikit semangko. Terus apa tuh buah naga pasti, jeruk banyak, mangga, lagi gitulah. Pokoknya beraneka ragam dapat kalau sama tukang jus. Asal enggak, itu. Gue lah ya. Jadi terbantu juga P3K di rumah. Iya. Yang tanpa harus kita menghindari senyawa kimia sintetis. Kenapa? Kita pakai Wipol, kita pakai pembersih segala macam. Beli wadah, pakai wadah, wadah jadi ampas. Wadah jadi limbah. Nah, tapi kalau kita pakai ekoenzim, kita memakai wadah yang memang ulang pakai, botol-botol bekas, terus kita simpan juga dengan botol bekas. Jadi kita meminimalisir wadah-wadah yang akan kemudian menjadi limbah lagi. Nah, itu dia. Nggak kepikir oleh gitu. Kadang-kadang kita mikirnya, manfaatnya apa? Nah, itu dia tuh. Yang musingannya itu tuh. Manfaatnya apa? Tujuannya apa? Nah, udah lah. Bukan perkara maaf, kita memang punya duit gitu kan. Bukan itu persoalannya. Tapi beban dari bumi ini. Inilah yang akan kita wariskan nanti. Kalau anakmu nanti derita loh. Air susah. Panas. Sampah banyak. Pergi ke situ. Banjir. Nah, itu dia. Tuh nanti itu. Kalau kamu punya anak-anak nanti beli rumah begini begitu. Banjir. Kering. Tanah nggak subur. Segala macam. Nanti persoalan lingkungan akan menjadi salah satu pertimbangan kita ketika kita memilih rumah. Nah, tengoklah bagaimana lingkungan-lingkungan yang sehat. Kalau nggak kita rawat dari sekarang. Nah, itu dia. Kalau itu sudah menjadi habit, insya Allah kita bisa bersama-sama untuk membangun kekuatan untuk bisa merawat bumi ini. Gitu. Gitu aja sih ya. Ada lagi enggak? Izin tanya, Bu. Boleh. Berarti itu tuh ekoenzim ini kan buahnya tuh harus 5 macam. Minimal. Kalau cuma minimal. Kalau misalnya satu udah boleh ya, Bu? Bukan enggak boleh, bukan ekoenzim lagi namanya. Iya. Ya Allah, di rumah tuh timun ada. Timun buah bukan? Wah, Boleh lagi ini enggak ngambil. Biasanya di dekat Poltekkes tuh kan ada orang jualan jus buah dari jeruk. Nah, itulah minta ikhlas. Iya, minta. Bang, yo, titip asoy, Bang. Nanti Riko kulit buahnya masukin ke siko. Karena ada Cek Iko, nah, tukang buah tuh kadang nyu campur-campur bae tuh dalam embernya tuh. Kadang maaf yo, embernya tuh jorok dulu tuh kadang tuh. Nah, nyo buangnya aja sudah tuh embernya. Walaupun maaf ya maksud saya, walaupun tempat sampah harus juga bersih lah kan. Iya. Kita di rumah kayak gitu kan. Maaf ngomong, setelah kita bersihkan tempat sampah itu maaf, saya juga masih bisa megang tempat sampah itu, masih berani saya megang, walaupun tempat sampah. Nah ini enggak, di tukang jus loh saya temukan, akhirnya saya geli, besok nggak beli lagi jus di situ, tempat sampahnya aja kayak gitu. Apa? Udah saya pegang, ngorek-ngorek saya tuh cari kulit buah itu, embernya itu licin. Nah, bayang nggak? Artinya apa? Nah, ember itu licin pinggir-pinggir sama dasarnya tuh, ya Allah, geli kan. Nah, artinya Yun, jadi nitip kantong asoy, Om. Nah, nanti kulit buahnya masuk siko ya Om. Nah, kayak gitu. Ya, kalau di situ ada juga bikin apa namanya, cappuccino, apa sih ya? boba Kalau tidak Kalau boba tidak, cappuccino. Biasanya kayak gitu jus buah tuh biasanya ada yang cappuccino juga. Nah, plastiknya kalau enggak pisahkan juga. Iya. Kau bikin eco brick. Nah, Yun. Jadi dua, langsung keselamatkan. Coba bayangkan nanti kalau misalnya limbah dari mamang tukang jus tadi. Karena ada yang kita minum pesan cappuccino, yang ikut pesan buah naga, kayak gitu tuh. Iya. Nah, kan dua jenis tuh limbahnya. Organik dan anorganik. Nah, yang plastik masuk sini, Om. Yang buah masuk situ. Udah. Nah, kan bisa nyicil tadi, Yun. Hari ini mungkin dapatnya cuma 500 gram, setengah kilo. Simpan dulu besok. Nggak banyak penjualan abang tuh. Dikit kita dapat kulit buah. Tapi yang terjadi apa nanti? Akan
terjadi keterkejutan bagi si penjual buah. Nyendak buang sampah. Nah, Iya. ketika nyendak buang sampah, nah coba kalau banyak yang seperti itu, TPA gimana? Nah, itulah gas metan tidak akan sia-sia nguap. Itu dia yang harus kita bangun. Gak kepikiran orang kayak gitulah. Manfaatnya apa? Itu apa? Nah, itu dia. Yun, kalau nak molase tanya ke si Raul. Raul tahu. Oke. Aman. Untuk teman-teman semuanya, kalau yang mau mulase, PC Raul aja. Jelah. Oke, ada nak lagi? Yun, kalau bisa dikembangkan di situ, nanti kita turun. Aman, Yun? Ya. Iko no budgeter, tenang aja. Relawan nggak bayaran. Ya. Emang kayak gitu prinsipnya, Iya. aman. Kecek lah ke dosen tuh. Biasa kan orang pintar nih susah dikasih tahu. Oke, lanjut. Ada lagi dak? Teman-teman dari Undip nih, tanya lah woi. Rohita, Woi, Aan. kolam di LP LP Batik yo. LP Batik. Tahu kan gedung Batik? Apa sih? Ruang komputer itu nah. NKF dekat Visip. Tempat kita muter itu nah di Unip kan ada kolam tuh, ada yang kura tuh. Oh, kolam inspirasi tuh, Bu. Nah, kolam butek siram lah ekoenzim situ tuh. Iya kasih. Lado, Bu. Jernih. Anak PKM, Bu. Anak Lah PKM. disiram. Anak PKM kan lomba kemarin kan. Jadi ada 2 judul tuh. Kebetulan yang Raul juga menang sih yang ekoenzim nih. Tim Raul. Nah, yang satunya yang juara 1 tuh penelitiannya tentang itulah ekoenzim untuk penjernihan kolam Air. yang di Unip tuh nah, ya. Lah selesai belum? Lagi tahap penelitian yang juara 1 mereka tuh. Ya karenanya nunggu ekoenzimnya jadi kan. Iya. Cok. Berapa tong tuh harus dibuat? Ah, itu Banyak nih dia. anu. Kan iyalah 3 bulan puluh. Nah, berapa tong dengan luas volume air yang ada di kolam itu. Gitu. Tengoklah kolamnya butek habis kayak gitu. Tuh. Nah, itu lagi kalau menjadi gerakan mahasiswa di PKM tuh Pade. Pokoknya ndak ada bu ekoenzim. Cari donasi. Kalau nak yuk ke dosen kece kayak Pak, jadi nyumbanglah 1 gentong Pak. Ya. Yang 100 200 liter yang biru tuh. Belikan 1 Pak. Kami bikin ekoenzim. Buah mau sebanyak apa? Tenang. Ibu punya link yo. Kalau teman-teman butuh buah banyak, kece ke Ibu. Aman. Asal ada wadahnya. Nah, rayulah dosen-dosen kau tuh. Pak, bikin ekoenzim banyak. Kenapa? Pokoknya buat dulu. Setelah itu baru buat rancangan kerja. Ada rancangan kerja gitu banyak tuh, luas. Kegiatan-kegiatan sosial. Maaf ya, kita tidak minta. Terjadi bencana, banjir, segala macam. Sebalik itu apa yang terjadi? Wabah penyakit kan? Wabah itu. Setelah bencana pasti ada wabah. Tanya tuh anak kesehatan. Ya mencret lah, ya diare lah. Ya kan? Nah, pada saat itu gatal-gatal lah, karena apa? Airnya kotor, airnya kurang, pokoknya dengan segala keadaan itu ekoenzim datang penyelamat. Itu dia. Jadi barangko harus ready stock. Nah, Cak Mano, kalian nih kreatif nih, mikir lah apa program yang nanti di situ ada ekoenzim. Karena banyak. Nanti ada nanti Ibu kirim aplikasi ekoenzim dalam penanggulangan bencana. Udah baca belum? Sudah, Bu. Udah. Nah, kasihlah ke kawan-kawan. Bacolah Cak Mano ekoenzim itu dalam penanggulangan bencana. Nah, Yun, kamu anak kedokteran. Kedokteran. Kebidanan, Bu. Iya. Nah, kamu anak kesehatan. Paling penting tuh. Karena depan lah kalau sudah kejadian-kejadian kayak gitu. Tidak ada cairan untuk iko beranak, Cak Mano. Desinfektan mana? Steril Cak Mano. Gitu, membersihkan alat Cak Mano. Alkohol enggak ada. Nah, nak dibeli ke situ akses putus. Nah, ke sini gini macam lah.
itu datang penyelamat. Itu udah bukti clear. Nah, jadi buek lah itu karena ini bagian dari kegiatan sosial kemasyarakatan atau kemanusiaan. Ya. Jadi itulah yang alam ini nggak pernah milih-milih ketika dia harus memberi dan berbagi. Nah, kenapa kita harus perhitungan untuk memberi dan berbagi? Malu gitu. Gitu. Ya, ada lagi? Sartika, Dani. Aduhnya tidurnya main loh, kami main game. Ada dah ini tanya. Jadi buatlah yo, habis acara ini langsung buat. Ada nemu botol, nah langsung itu buat ekoenzimnya. Kalau belum nemu molase, malinglah dulu gula merah yang ada di dapur. Buat-buatlah dulu. Iya, tidak banyak kok. Iya. Enggak banyak kok, 0,5 kilo. Ya, jangan lupa kalau sekalian kalau berkenan plastik-plastiknya juga jangan dibuang, bikin eco-brick ya. Jadi teman-teman kalau berkenan untuk bagaimana tentang eco-brick, saya kembali siap membantu dan mendampingi. Persoalannya, jangan tadi ya, untuk apa? Manfaatnya apa? Terus kalau gue untuk apa? Kayak gitu. Jangan yo. Yang penting alasannya adalah mengapa berekobrik. Mengapa kita berekobrik sama dengan mengapa kita membuat ekoenzim. Nah, itu dia yang harus dimunculkan ya. Jadi dari hal itu aja kita lah meminimalisir keluarnya limbah-limbah dari rumah gitu ya. Gitu. Tak ada lagi? Nanya lah we, camano kamu nih? Mahasiswa. Nggak tertantang kami nih. Nanya ke apa ke ngupe ke gitu nah. Jadi, nah ini persoalannya yang kayak gini nih. Bagaimana membangunkan kesadaran, membuka pemikiran, kayak gitu. Giliran ditanya langsung mati ide, kan? Aduh. Kalau kita membahas tentang biologi itu tentang hidup kita kok banyak sekali itu di keliling gitu kok. Apa aja kayak gitu kan. Nah, yang penting tuh yang menyenangkan adalah ekoenzim untuk detox, yang kedua ekoenzim untuk mengurangi radiasi. Nah, itu dia. Kita stres, pusing segala macam, terlalu banyak radiasi, terpapar laptop, terpapar HP, selesai gitu. Rusak ion-ion ngena. Protein di siku error karena pancaran gelombang elektromagnetik dari benda-benda yang cek kita lagi di depan kita. Olah gunanya itu tadi. Rahasia besarnya itu kenapa bisa mengikat radiasi gelombang elektromagnetik dari ekoenzim. Wow. Itu. Ya gue lah. Nenek kamu, ibu kamu, ayah kita minimal untuk detox di rumah. Perkaranya nanti izin Allah semua akan asal kita ikhtiar. Jadi kurangi beban dari tubuh kita penggunaan zat-zat kimia. Nah, itu poinnya ya. Kurangi kita penggunaan zat-zat kimia itu. Detox lah pakai ini. Jadi murah meriah kayak gitu. Jangan beli 3 buatnya sebotol itu ul, cik itu ul. Banyak Bu Pasti. di belakang. Yo, kalau cik itu kan udah baca berbagi. Mau dikit bueknya. 3 bulan nunggu kau minta pula. Nah, kayak gitu tuh. Baik. Aduh Bu yang ya kau ngecek banyak. Nah, kelak kau ngecek banyak, ul, boleh lah kelak sebotol. Nah. Enggak apa-apa, kalau enggak punya otak. Minta lah terus. Tidak nggak yakin saya kawan-kawan di siko enggak cik itu. Buat. Pasti buat. Ya, untuk detox, untuk kebutuhan kita. Masa-masa paceklik kita nggak tahu ya hidup kita ini baik-baik saja. Kalau nggak baik-baik saja, maaf aja. Itulah nanti yang akan ya
sebagai alternatif gitu. Bukan sebagai alternatif lagi, mungkin sebagai sudah pokok. Nah, kayak gitu ya. Oke, ada lagi enggak? Salah? Bertanyalah, elah, cak mano kalau kuliah Jeko dah. Ngamuk dosennya kok. Suruh nanya udah nanya Nanya lah. Kalau pacak kita buat, kita sama-sama belajar buat sabun. Nah, baru boleh jual. Kalau nak pertanian, nak uji coba ini itu sebagai macam kombinasi dari ekoenzim dengan misalnya arang, arang apa dengan kombinasi buat ini buat itu dengan bahan dasar ekoenzim baru boleh punya nilai komoditas. Ya. Yo, balikilah jasa gitu, dak. Nah, tapi kalau ekoenzim murni tidak boleh diperjualbelikan. Nah, jadi perkaranya buat dulu secepatnya. Nah, jangan tunggu sebulan lagi, 3 bulan lagi baru panen. Mau lagi, lagi. Nah, besok hari ini mulai kumpulkanlah, masukkan ke kulkas. Hari ini ada melon, simpan. Ada pisang, simpan. Tapi pisang tuh banyak nih ya. Gampang nyari. Nah, kayak gitu ya. Halo. Tanya lah, uy. Tado. Nggak ada caknya, Bu. Ada pas. Malu-malu. Ya, malu-maluin kalau malu-malu tuh Hai dah. Masa ada yang nanya sih? Paling nanti hapus ya koenzimmu. Hapus ya koenzim kok. Nah, kayak itu. Coba lah berpikir nanti kenapa disebut cairan sejuta manfaat loh. Masuk 1 gitu udah dapet. Nah, dari sejuta tuh 1 masa kita nggak dapet. Kayak gitu. Ayolah, apa lagi? Mungkin berakhir ya. Ayo kita berakhir, ayolah. Close the door-nya lah. Bukan, tidak ada lagi anak nanya nih. Ayo close the door lah, ya. Dan itu dah close the door. Ayo, close the door lah, Dan. Kunci kan kau yang megang, Dan. Tutuplah pintunya, Dan. Baik, itulah tadi akhir dari pelatihan dan workshop materi tentang ekoenzim ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri Bu Reni Rofika atas ilmu yang telah dibagikan. Semoga ilmu ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari atau kami share kepada teman-teman yang lain. Kemudian kita akan masuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Di akhir acara ini mungkin bisa foto bersama gitu, Bu. Foto lah. Tapi cak mana caranya? Tidak tahu, tidak ngerti, Bu. Ibu bisa tak? Di ini hidupkan kamera, tekan pitch screen. Di paling atas itu ada tulisannya, apa sih nggak nampak deh, gelap deh. Kita dulu. Pitch screen. Ada tulisannya PRTSC. Di sebelah home. Ada nggak? Di laptop. Home. Paling atas. Di sebelah delete nah. Ada do, Ibu sebelah delete. Ibu sebelah delete N. Pokoknya di atas tuh ada tulisan PRTSC. Pitch screen. Apa yang lain kalau baca? Bella. Oh, yang ini, Bu. Apa? Nggak nampak ya, Ibu? Di keyboard kan, Bu? Di keyboard. Oh, iya. Nah, baru keluar suara dan itu. Oke, teman-teman, buka kameranya. Kita mau ngambil gambar. Wah, pose terbaik. Ya. Muhammad Nur, Aan, Rohita, Endang. Buka kameranya. Nah, ngantuk tuh, Cak. Tuh, tidur berarti saya ngecek tadi tuh.
Rohita, Cuci belekan dulu. oke, untuk layar pertama 1, 2, 3. Inti Jodio dapet itu siapa anda, Bu? Pencet bae terus. Oh, oke. Lanjut di save as di picture. Oke. Lanjut slide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Slide selanjutnya ada 2 slide. 2 slide. Anggota cuma 10 kok. 1. Gelak kan nih. Yo, laudem, Bu, laudem. Udah kok save belum? Udah, Tengok di my picture. Ada tak? bentar. Ada yang lupa deh salam 3 jari. Nih. Salam ekoenzim. Ada, Bu? Ada? Oke, Ada? selanjutnya salam 3 jari, Bu. Oh bukan gini. Iya, gini. Nggak usah ngadu. Gini aja. Nah, 1. Bukalah kameranya, Ninur. Rohita. Allah. 1, 2. Oke, selesai. Sip. Tunggu laporannya yo. Oke. Yang buat ekoenzim. Aku lapor sama dosennya ndak buat ekoenzim. Jangan lupa Gue juga ya. kawan-kawan isi apa tuh? Presensi yang ada di pamflet yang dibagikan tuh nah. Mano, di kolom chat kek apa kek? Nggak ada di kolom chat, Bu. Di WA yang dibagikan tuh nah. Oh, di Kirim WA. ini aja. Ya. Ya udahlah. Ada lagi? Yang enggak curhat, apa enggak nanya, silakan. Yang PUP. Yo. Udah bebas. Iko domisili di Kota Bengkulu semua kan nih teman-teman kamu nih? Yo. Ada yang dari daerah? Dari Bengkulu Galo caknya, Bu. Kota Bengkulu Galo? Enggak, Bu. Ada yang dari mana? Dari Palembang, Bu. Oh, dari Palembang. Ini posisi di Palembang apa di Bengkulu nih? Masih di Bengkulu. Masih di Bengkulu. Udah di Bengkulu maksudnya, Bu. Kayak bingung. Oh, di Palembang itu bagus loh gerakan ekoenzimnya, komunitasnya. Itu. Yang lain? Ini nggak kos ya, Sartika nih? Panggilnya Wati, Dwi, Saputri. Tika, Bu. Oh, Yang Tika. Tika nggak kos di mana? di Gang Juwita, unit belakang. Ul jauh kalau beli mall ya. Melase Ul. Bet Tika bah yang beli. Yo. Mall jauh apa Raul di Betungan ya? Jenggalu. Jenggalu. Tika deket unit belakang nih lah, Gang Juwita. Oke. Yang lain dari mana? Ini Tika dari Palembang. Kalau Sally Sally dari Bengkulu. Kota Bengkulu. SMA mana kemarin Sally? Sally. Ya. Sally. SMA 3. Hah? SMA 3. Oh, SMA 3. Tetanggaan kita, Dak. Gitu. Rohita nih dari mana nih? Zohratun. Rohita, Rohratun, Niha. Siapa nih Niha apa nih? Bengkulu Utara. Bengkulu Utaranya di? Ketahun. Oh, Ketahun. Ini posisi lagi di mana nih? Di unit belakang. Di mana? Di mana? Sekosan ketika? Dekat. Oh, dekat.
Nggak mau ngecek. Kelak didatangi kayak si Dani. Endang lewat bae Endang. Apa, Bu? Oh, oh. Ini anak Yayen nih. Masih squad kita juga nih ya. Nih calon ibu guru juga nih. Nur Fajriani. Nur. Nur Muhammad Nur. Nah tuh nyopai tuh ul. Biar ul. Oke lah. Kalau enggak ada mungkin kawan-kawan ada keperluan atau gimana, boleh lah live dah. Ya. Cara bebas aja lagi. Kalau nak ngecek lah, apa yang nak dikecek. Nak nanya-nanya boleh. Tadi yang nanya sih ya. Baik. Mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga kegiatan kita pada hari ini semoga dapat kita terapkan dan bermanfaat bagi sesama, dan ilmu-ilmu yang telah diberikan ini dapat kita aplikasikan, kemudian dapat kita gunakan, apalagi kita sebagai mahasiswa kan, pemuda-pemuda yang nantinya akan menjadi penerus, generasi penerus estafet perjuangan bangsa Indonesia. Beneran loh. Yang punya deh. Iya nih deh. Jadi pejuang lingkungan. Ya. Wah, merawat bumi. Warisan enggak ada bumi ini lah yang nak kita wariskan. Wah, lajulah. Baik, terima kasih. Akhir kata, Raul mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih ya. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Bu. Makasih banyak. Maaf ya kalau salah kata, salah kece, cek ikolah saya dah. Iya, Bu. Udah ya. Oke, Raul tutup ya. Jumpa lagi Oke. pada pertemuan Makasih, Bu. selanjutnya, insya Allah. Ya. Oke, Makasih, bye. Bu. Ya.